sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya terjadi sesuatu yang kita sulit membayangkannya, saudara sekalian. Seperti yang akan saya sampaikan sebentar, di mana orang kehilangan suami, dua anaknya sudah dewasa, punya dua menantu, dan ini nggak bisa kebayang, nggak mampu kita membayangkannya. Nah, mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak ada firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya jemaat yang sedang mengalami masalah seperti ini, saudara pemirsa sedang mengalami masalah seperti ini, tahu jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Rut itu sesudah Hakim-Hakim, sebelum 1 Samuel. Rut pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang kelima, ya, 3 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 5. Lalu mati juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dan saudara tahu di mana kehilangannya itu? Di tanah asing, di tanah Moab. Karena waktu ada bala kelaparan di Israel, mereka mengungsi ke tanah Moab. Di sana rupanya panen tetap masih berjalan dengan baik. Sudah ingat, nomor 1 ialah bila terjadi musibah kepada umat Tuhan, maka jalan keluarnya bukan lari, tetapi bertobat dengan sungguh-sungguh. Sudah masih ingat, kitab Nabi Yoel katakan, ketika mereka salah menggunakan berkat Tuhan, maka Tuhan mengirimkan belalang yang makan habis semua pohon anggur dan pohon-pohon lain di sana. Dan Tuhan katakan, menangislah hai pemabuk, karena tidak ada lagi anggur baru yang kau minum. Dan dikatakan juga demikian, jangan koyakkan bajumu. Di Israel ada tradisi, bila kita mengalami musibah, kita koyakkan baju, tak ada pertobatan. Tapi koyakkanlah hatimu. Ini dia jalannya, jalan keluar bila kemudian terjadi musibah, misalnya bala kelaparan, musim paceklik, atau musim kemarau yang terlalu panjang. Kuncinya bertobat. Saudara masih ingat Nabi Elia, ya? Ya, dia mendatangkan kemarau 3,5 tahun, kemarau yang super panjang. Dan ketika umat Tuhan itu bertobat, Alkitab mengatakan sekitar 7.000 orang bertobat, maka Tuhan pulihkan lagi keadaan. Ya, jadi menurut saya ada kesalahan besar di mana mereka mengungsi, tapi di sana kehilangan suami dan 2 anak laki-lakinya yang sudah menikah. Ya, kabar baiknya adalah ketika kemudian dia pulang, ya, kata firman Tuhan, kemudian berkemaslah, ayat 6, berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka pulanglah dia disertai dengan 2 menantunya. Tapi di tengah perjalanan Naomi katakan, saya tidak mungkin menikah lagi, ataupun kalau saya menikah, katanya, ya tidak mungkin kalian tunggu sampai belasan tahun sampai anak itu bisa menikah dengan kalian. Maka Orpa berpikir realistis dan dia tinggalkan mertuanya. Dia pikir, aduh sayang ya kalau saya tidak menikah lagi, tidak punya keturunan. Pada masa itu ini merupakan sebab, ya. Tetapi Rut berpaut kepada mertuanya, dan dia dengan tegas mengatakan, Allahmu juga Allahku. Di mana engkau dikuburkan, di sana aku mau dikuburkan. Tanah airmu menjadi tanah airku. Nah, ini yang ucapan yang luar biasa, inilah yang membuat kemudian Naomi katakan, oke, kalau begitu kamu terus ikut saya. Sampailah mereka di sana ketika musim orang menuai jelai. Pada suatu hari kemudian Rut katakan kepada mertuanya, kita perlu makanan. Tidak bisa terus bergantung kepada belas kasihan orang. Memang orang banyak simpati karena itu Naomi dari keturunan bangsawan. Saudara sekalian, terus sesudah itu apa? Dia memungut jelai. Ada tradisi di Israel atau hukum di Israel di mana kalau kita melihat ada orang memungut di belakang kita yang sedang menuai jelai, kita jatuhkan bulir-bulir jelai itu supaya bisa diambil oleh orang yang membutuhkannya.
atau kita panen, tidak seluruhnya kita panen. Biarkan orang yang di belakang kita itu yang memanennya. Dan tepat, itulah tadi, suatu yang sederhana bisa membuat kita berhasil sampai akhir hidup kita. Jadi kalau sudah mencari pekerjaan sekarang, kalau sudah mencari peluang untuk hidup sekarang, mari berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan tunjukkan kepadamu apa yang paling tepat engkau kerjakan. Berapa anggota jemaat kami di sini, mereka tukang cuci pakaian, setrika pakaian orang di laundry misalnya. Saya tidak pernah menganggap itu rendah. Atau jualan di warung-warung kecil. Ingat sekali, kalau sudah beriman, Tuhan seperti Ruth tadi, Tuhan memberikan berkat untukmu lewat sesuatu yang nampak sederhana. Dia memungut jelai di ladang Boas, yang kemudian menjadi suaminya, dan dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud yang luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami percaya dan kami yakin benar bahwa Tuhan, kalau kami datang kepadamu, minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup kami. Kami mau menjadikan pelajaran, kalau kami kehilangan, kalau kami kena musibah, kami mau terus datang kepada Tuhan, karena di ujung jalan Tuhan pasti memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.